Jemaat, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pemberitaan firman, dan kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, sampai pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa menikmati kehidupan kami, dan di tengah berbagai macam aktivitas kesibukan kami, Tuhan juga memberikan waktu bagi kami untuk kami bisa berhenti sejenak, datang menghampiri hadirat Tuhan, menaikkan pujian kami, doa kami, dan juga kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan oleh karenanya ya Bapa, biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang dalam langkah kami, agar dengan kekuatan Tuhan dan dengan tuntunan sinar firman-Mu, kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa memahami dan mengerti firman Tuhan dengan benar. Lalu dengan tuntunan Roh Kudus, kami bisa mengaplikasikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk beraktivitas. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang menyatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu
disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Menulis surat sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Surat bisa dituliskan atau diukir di dalam loh batu. Juga surat ditulis dengan mempergunakan sebatang bambu yang dicelupkan ke dalam tinta. Dan surat itu menggambarkan maksud seseorang, bahkan bisa memberikan informasi mengenai isi hati, pikiran, bahkan karakter seseorang. Kedalaman hati dan karakter seseorang itu bisa diketahui salah satunya melalui tulisan atau melalui gaya bahasa dari si penulis. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perikop kita pada hari ini berbicara tentang surat yang oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita. 2 Korintus pasal 3 ayat 3 dikatakan, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Rasul Paulus di sini berbicara tentang surat. Akan tetapi surat yang dimaksudkan di sini adalah surat Kristus. Kamu adalah surat Kristus. Kenapa Rasul Paulus berbicara tentang itu, sidang jemaat? Yang saat itu Rasul Paulus sedang pelayanan di Korintus. Dan di dalam pelayanan Rasul Paulus di jemaat Korintus ini atau di kota Korintus ini, dia diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Sebagai seorang rasul, sebagai seorang pelayan, tidak mudah bagi Paulus untuk bisa diterima pelayanannya. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tidak serta-merta bisa dipercaya atau difahami atau diterima oleh yang mendengarkan. Kenapa? Ada 3 hal. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus atau pelayanan Paulus untuk menyaksikan atau memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Dia sampaikan kebenarannya. Akan tetapi Rasul Paulus tidak terlibat langsung. Dia bukan saksi mata. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu sulit untuk diterima. Yang kedua, Paulus itu lebih dikenal sebagai seorang ahli Taurat. Orang Farisi yang mempunyai kebiasaan untuk menganiaya dan mengejar-ngejar pengikut Yesus. Lalu kemudian dia hadir sebagai rasul yang menyampaikan tentang ajaran atau kebenaran Yesus.
kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, tentu akan sulit diterima oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan ini diperkuat lagi dengan hal yang ketiga, yaitu orang-orang yang ada di kota Korintus itu terdiri datang dari berbagai macam latar belakang. Tentu juga ada berbagai macam aliran-aliran dan juga karakter-karakter manusia. Ditambah lagi dengan saat pelayanan Paulus, dia juga diperhadapkan pada kelompok yang menyebarkan berita bohong untuk mengintimidasi orang-orang Kristen yang ada di Korintus, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu bohong, yaitu oleh guru-guru palsu yang menyampaikan ajaran-ajaran sesat mereka. Mereka yang sesat, mereka yang bohong, tetapi mereka katakan bahwa Rasul Paulus yang bohong. Mereka minta bukti, mereka minta surat. Sebagai cara usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penyesat ini untuk mengintimidasi orang-orang Kristen yang ada di Korintus agar mereka tidak mendengarkan berita atau percaya kepada Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Inilah yang dijawab oleh Rasul Paulus di dalam perikop kita. Memang Paulus melayani tidak berdasarkan apa yang mereka minta, apa yang mereka mau. Akan tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus mulai dari ayat 1, adakah kami mulai dengan memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Atau dari kamu? Di dalam ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu, pemberitaan pelayanan yang dilakukan itu adalah merupakan satu pelayanan yang tulus, tidak didasarkan kepada manusia. Akan tetapi semua itu bisa dilakukan dengan berbagai macam tantangan, dengan begitu banyaknya cobaan-cobaan yang harus dia lewati, hanya karena Allah. Karena kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang menjadi satu bukti pelayanan kami, bukan karena diri kami, bukan karena diriku, tetapi karena Allah. Jemaat Korintus diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa mereka adalah surat. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Sebagai bukti bahwa pelayanan yang Rasul Paulus lakukan bukan atas kehendaknya, bukan karena hebatnya sebagai seorang rasul, tetapi semata-mata hanya karena Allah melalui Yesus Kristus yang mempercayakan kepadanya. Oleh karena itu kemudian dikatakan di dalam ayat 3 tadi bahwa pelayanan atau surat yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu ditulis oleh pelayanan kami dan ditulis bukan oleh manusia dengan tinta, tetapi dengan roh yang dari Allah yang hidup. Dan ditulis bukan di dalam loh batu, melainkan di dalam hati manusia. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana firman Tuhan itu sekarang masih relevan di dalam kehidupan jemaat Kristen saat ini. Terlebih lagi di tengah situasi yang semakin sulit kita hadapi. Kenapa?
karena pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir. Akankah berakhir? Semakin banyak orang kehilangan pekerjaan. Anak-anak muda yang sekarang masih memiliki pekerjaan seharusnya bersyukur. Karena banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan. Banyak orang-orang yang mengalami kesulitan akibat dari situasi global yang berlaku saat ini. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dan di tengah-tengah situasi ini berbagai macam hal kita hadapi. Semakin banyak orang yang putus asa. Tidak sedikit orang stres. Dan tidak sedikit orang yang kecewa. Sehingga mudah sekali dihasut. Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Bahwa sebagai orang Kristen saat ini kita juga adalah merupakan surat Kristus yang terbuka. Hasil dari pelayanan para pelayan-pelayan Tuhan. Dan sebagai surat Kristus yang terbuka kita juga diperhadapkan pada situasi yang sama tidak enak. Sama juga sulit. Akan tetapi seperti apa yang dituliskan Rasul Paulus di dalam ayat 3. Bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Yang ditulis bukan dengan tinta. Tetapi dengan Roh Allah. Artinya bahwa adanya kita sebagai surat Kristus bukan atas kehendak kita, bukan atas kehendak pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan, tetapi atas kehendak Allah. Karena surat Kristus itu ditulis oleh Roh Allah. Dan ditulis tidak pada loh batu, melainkan pada loh hati manusia. Loh hati Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Artinya bahwa kita dipilih sebagai surat Kristus oleh Allah. Berdasarkan kasih Allah. Karena kita adalah pilihan Allah, berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tuliskan melalui Roh-Nya di dalam loh hati kita melalui firman-Nya. Dan itu harus kita nyatakan. Karena kita surat terbuka, tulisan itu harus nampak, harus kelihatan supaya bisa dibaca oleh semua orang. Lewat apa kita bisa menyatakan atau menampakkan tulisan-tulisan yang ada di loh hati kita sebagai surat Kristus? Yaitu melalui sikap hidup, melalui karakter kita, melalui perilaku kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Apakah surat itu ditulis oleh Roh Allah? Ataukah surat itu ditulis oleh yang bukan Roh Allah? Itu akan terlihat. Surat yang ditulis oleh Roh Allah, dia akan menampilkan apa yang Allah kehendaki. Menampilkan apa yang sudah Allah lakukan dalam kehidupannya. Dan selanjutnya sidang jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di dalam kita menyikapi situasi kita saat ini, maka sikap kita, sikap hidup, perilaku, etika kita, disitulah atau disinilah kita diuji. Bisakah kita menampilkan berita tentang kasih Allah di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang harus kita hadapi? Bisakah kita memberikan perilaku atau menyatakan perilaku
yang menggambarkan kasih Kristus yang tidak pernah terhenti dalam kehidupan kita, sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi. Atau sebaliknya, kita menjadi orang Kristen yang mudah putus asa, orang Kristen yang mudah bergibah, menyalahkan A, menyalahkan B, orang Kristen yang mudah sekali terhasut oleh berbagai macam isu yang ada di sekitar kita. Hati-hati. Hal itu menyatakan bahwa kita bukanlah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Allah, tetapi kita sudah menjadi surat-surat dari penulis-penulis yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tetap bersandar pada kekuatan Tuhan dengan satu keyakinan, sebagaimana keyakinan iman Rasul Paulus. Pelayanannya bukan karena dirinya sendiri, akan tetapi karena Allah. Dan untuk itu dia tidak memerlukan pujian manusia. Biarlah itu juga menjadi pemahaman dan keyakinan iman kita untuk tetap mampu menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Karena kita adalah Allah. Layanilah Tuhan dimanapun kita berada, lewat perilaku kita, lewat sikap kita, untuk menyaksikan kasih setia Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita, apapun yang harus kita lewati. Amin.